الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأزواجه وذريته بسم الله الرحمن الرحيم الأنبياء المرسلين ولكل منهم وصحابته أجمعين وتابعين بإحسان لهم من الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وجميع سادتنا آل أبي آلم شريك المغاربها سوسن لروسن المهاجر الله أحمد بن عيسى وسن سازل العظام الفقير المقدم محمد بن علي بعلي مسلم بن الشيخ الكبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد سقف أولادي ثلاثة أشهر والحبيب عمر بن عبد الرحمن المحضر وهي علي وبكر السكران الحبيب عبد الله بن بكر ودروس بكر بسم الله الرحمن الرحيم قادر الجلاني سيد محمد محمد الشام رفاعي شام البدوي شام الحسن زازل من عربي سيدنا سلطان رباني شام السلطان قبل النفس ونقل أصحاب عمر بن عبد الرحمن العبد صاحب رسول الله رسول كدو الإرشاد وغسل بعد البلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب عمر بن الحداد وحبيب السلمان كتب علم السيد الوالد والحبيب عبد الرحمن بن أحمد سيد الله العبد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن والدينا ومهاتنا وجدادنا وجداتنا ومن شيخنا ومعلمين وأصحابنا وأحبابنا وتلاميذاتنا وتلميذاتنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا الأرواح المرحومين أن الله يتغشى نغسل المغفرة ويجعل الجنة مسواهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم ما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada malam ini, Jumat malam Sabtu, Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat afiah, dalam taat bakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jaga iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah, dalam bakti taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, berjumpa lagi kita di Jumat malam Sabtu ini, tanggal 3 April, dalam episode yang ke-11. Baik, masuk kepada penjelasan episode yang ke-11 ini adalah mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa. Sangat perlu dan penting buat kita. Jangan sampai kita puasa tapi kita tidak mengetahui, tidak mengerti mana yang membatalkan puasa. Baik, mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa, hiya kismani. Yang membatalkan puasa ada dua macam. Yang pertama, gismun yubtilu sawabas shaum la sauma nafsah fala yajibu alaihil qada wa tusamma muhbitat. Yang pertama adalah yang membatalkan pahala puasa, tidak puasanya. Puasanya tidak batal tapi pahalanya hilang. Fala yajibu alaihil qada, tidak ada kewajiban qada.
karena puasanya memang tidak batal, jadi tidak ada qadha. Tapi pahala puasa hilang. Wa tusamma muhbitat, dinamakan kalau bahasa Arabnya muhbitat, ya. Jadi kalau dikatakan muhbitat, yang menggugurkan pahala puasa. Puasanya sah, tidak wajib qadha, tapi pahala hilang. Tapi jangan main-main, sebab kalau ada pahala dalam ibadah, tentunya seseorang yang berbuat demikian akan mengangkat dirinya di hadapan Allah, derajatnya tambah naik, dosa-dosa dan kesalahannya Allah hancurkan, dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berpahala berlipat ganda. Naik derajatnya dia. Tapi kalau kita ibadah nggak ada pahalanya, cuma sia-sia aja, maka nggak menambah derajat kita, tidak menghilangkan dosa-dosa kita, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi nggak punya nilai. Ibaratnya ikut ujian, sah ujian, tapi nggak ada nilai 0. Nah nanti ujung-ujungnya nggak naik. Artinya nggak naik apa? Nggak bakal masuk surga, nggak dapat ridho Allah, pahala nggak ada, 0, dosa banyak terus. Ibadah yang dijalanin begini aja, setak diam, ini dosa. Kan kita kan makhluk yang pasti ada dosa, salah, dan ibadah. Ini kita manusia, bukan nabi. Nah ketika kita mengetahui ilmu-ilmu agama, ini dosa kita bisa tahan. Nah ibadah kita yang benar naik. Nah dengan ina yang baik, yang sah ini menggugurkan dosa-dosa kita, dihapus. Tuh turun lagi, ini naik lagi, tekan lagi. Nah tapi kalau ibadah nggak ada nilainya di sisi Allah, udah begini doang. Yang ada dosa naik, nggak menghilangkan dosa-dosa kita. Jadi jangan dianggap gampang. Yang penting gue udah puasa, yang penting gue udah sholat. Nah akhirnya apa? Kita lihat kehidupan sehari-harinya, ya tidak merubah sikap lebih menjadi orang yang lebih baik, tidak menjadi orang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, tidak masuk dari kategori orang-orang solihin, daripada orang-orang soleh. Yang kedua, yang membatalkan puasa, yang pertama yaitu membatalkan pahala puasa, ya, membatalkan pahala puasa, puasanya tidak batal tapi tidak wajib qadha, dinamakan muhbitat. Yang kedua, gismun yubtilu shaum wa kadzalika shawab. Bagian yang kedua yang membatalkan puasa adalah membatalkan puasa itu sendiri, ya, puasanya batal. Kalau puasa batal, wa kadzalika shawab, begitu juga pahalanya hilang. Kalau ibadah tidak diterima, berarti pahalanya juga tidak ada. Ya, jadi yang pertama membatalkan pahala puasa, puasanya nggak batal. Yang kedua membatalkan puasanya, pahala hilang juga. In kana bi ghairi udrin, jika adalah tanpa udur. Kalau ada udur, semisal batal karena sakit, batal karena haid atau nipas, maka pahala tetap dapat. Jadi perempuan-perempuan yang sedang ibadah batal di tengah jalan karena sakit atau karena haid, nifas dan sebagainya, artinya membatalkannya karena udur, maka tetap mendapat pahala puasa. Jadi jangan bersedih hati, jangan kecil hati. Allah maha murahnya, maha rahimnya, maha kasihnya, sayang kepada hambanya. Yang dilihat adalah dia tetap di dalam ibadah. Cuma karena udur, maka tetap pahalanya Allah berikan, nggak hilang. Kalau manusia kan enggak, kita kerja akhir sakit, ya belum tentu kita dapat gaji, kita dapat imbalan. Ya, tapi Allah Ta'ala memberikan imbalan. Yang tidak dapat pahala adalah yang sengaja-ngajak tidak puasa. Udahnya dapat pahala tidak, ditambah dosa yang berlipat ganda. Ya, itulah orang yang duduk di majelis ilmu, biasa duduk di majelis ilmu, pada satu saat sakit, uzur dia tidak hadir di majelis ilmu, pahala tetap dapat. Andai kata dia meninggal dunia, setiap ada majelis ilmu dia tetap mendapatkan limpahannya di dalam kuburnya dia. Kenapa? Karena kalau hidup dia pasti duduk. Tapi kalau datang entar enggak, datang entar enggak, ya nggak dapat. Karena kemungkinan ketika dia hidup belum tentu datang. Karena datangnya begitu, angin-anginan. Maka rajinlah kalian di dalam istiqomah, di dalam majelis ilmu. Manakala kita sakit atau meninggal dunia, pahala nggak hilang. Baik, ya. Sekarang dibahas satu persatu. Tadi kan yang membatalkan pahala puasa ada dua. Yang membatalkan puasa ada dua. Yang membatalkan pahala puasa dan yang membatalkan puasa itu sendiri.
Sekarang akan dibahas yang membatalkan pahala puasa. Apa aja? Al-qismul awal muhbitat. Al-muhbitat yang membatalkan pahala puasa, hiya ma yubtilu sawabas saum. Qala sallallahu alaihi wasallam, sesuai daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamih ilal ju'u wal atash. Kam min shaimin. Berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyami, tapi enggak ada pahala puasa. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak dianggap berpuasa. Dia puasa, orang sih lihatnya puasa, tapi di sisi Allah, Allah enggak anggap dia puasa. Dalam kacamata agama dianggap tidak berpuasa. Puasa ya puasa, orang lihat puasa, orang lihat ibadah, lihat sholat, lihat haji, lihat segala macam ibadahnya. Tapi ingat, itu kan pandangan manusia, tapi dalam pandangan agama, pandangan Allah, entar dulu. Semuanya harus dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya. Makanya majelis ilmu paling penting. Itulah kuncinya, bengkelnya manusia adalah majelis ilmu. Ya, berapa banyak orang puasa, laisa lahu min siyami, tidak ada di situ puasanya. Artinya tidak dianggap berpuasa, ilal ju' wal atos, melainkan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Sekedar menahan lapar dan haus. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dianggap berpuasa, hanya sekedar menahan lapar dan haus. Maknanya nggak dapat pahala apa-apa. Jadi dia puasa dari beduk subuh sampai beduk maghrib, setiap hari dilakukan, hanya dia dapat lapar dan haus, tidak dapat pahala, tidak dapat ridho Allah, tidak dapat ridho Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ngaji, nuntut ilmu. Mana aja sih model-model yang begitu? Nah, sesuai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis khamsun yuftirna shaim. Nabi jauh-jauh hari sudah kasih tahu, 1400 tahun yang lalu. Khamsun yuftirna shaim. Ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Khamsun yuftirna shaim. Ada 5 kategori yang membatalkan puasa. Maknanya membatalkan pahala puasa. Puasanya sah tapi membatalkan pahala puasa. Yang pertama apa yang membatalkan pahala puasa? Al-kadzib. Huwal ikhbaru bi ghairil waqi'. Al-kadzib, dusta. Dusta bisa juga dikata nipu, bohong. Ya, orang kalau bohong dusta pasti nipu. Pendusta, pembohong, pembual. Ya, orang lagi puasa bohong. Ya, bohongnya berlanjut lagi bertahun-tahun. Itu tidak ada pahalanya dia di dalam berpuasa. Apa sih bohong? Huwal ikhbaru bi ghairil waqi', mengabarkan yang tidak terjadi. Ngabarin ini nggak jadi. Ngabarin ini hoak, ngabarin ini bohong. Ya, itu namanya dusta, mengabarkan sesuatu yang tidak terjadi. Makanya kita lagi bulan puasa wajib jaga, jangan sampai meng-share berita-berita yang tidak benar, berita hoak. Itu satu udah masuk dusta. Yang keduanya lagi, apalagi hoak ini bisa jadi rusuh, menyebarkan fitnah. Nanti ada bahasannya. Ya, jadi kalau dosa hati nih, ya itu bisa bukan satu, bisa berebutan tuh. Kayak kita gedek sama orang, nanti dibahas. Ya, kita jadi gibah, jadi kesel. Dosanya lain-lain itu. Ya, ngomongin lagi lain lagi dosanya. Ya, banyak. Jadi bukan satu dosa, satu hati. Ya, bisa apa namanya? Kronis, bisa menular. Ya, menular sama orang lain, juga menular dengan penyakit yang lain. Kalau orang bilang bahasa medisnya komplikasi. Orang kalau udah punya penyakit hati, ya biasanya komplikasi. Bukan hanya bohong nanti. Ya, orang kalau udah gedek sama orang bisa dibohong-bohongin, artinya dilebih-lebihkan. Ya, kegedekannya dia dan sebagainya. Belum lagi fitnah keluar, belum lagi ceritain gibah dan sebagainya. Komplikasi udah, na'udzubillah. Satu aja dosa kita bawa berat, apalagi komplikasi dosa yang dibawa. Na'udzubillah min dzalik. Baik, yang pertama apa? Kadzib. Ya, khamsun yuftirna shaim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama kadzib, huwal ikhbar bi ghairil waqi', dusta.
dusta, bohong, ya, adalah mengabarkan sesuatu yang tidak terjadi. Ya, PHP. Nah, sama tuh. Ya, bahasa-bahasa sekarang udah banyak deh. Kita masing-masing tahu makna dusta. Anda punya guru kasih tahu, ya, ada 4 penyakit, 4 ya, gambaran, ada 4 pelaku yang mana susah untuk diobati. Ya, ada 4 penyakit, yang penyakit ini sulit untuk diobati. Sulit untuk sembuhnya. Sulit diobati, sulit sembuhnya. Sulit bukan berarti nggak bisa. Sembuh, tuh, andai kata bisa sembuh, mudah kembali untuk berbuat, untuk kembali kepada penyakit itu. Ada 4 penyakit, yang mana penyakit ini sangat sulit sembuhnya, sulit pengobatannya. Andai kata bisa sembuh, ya, mudah untuk kembali kepada penyakit tersebut. Yang pertama adalah narkoba. Tuh, narkoba, penyakit minuman keras, maksiat kepada Allah Ta'ala, minuman keras. Itu sangat sulit sembuhnya. Makanya kita lihat banyak berapa kasus, ya, kena narkoba ditangkap lagi. Memang sulit, ya, naudzubillah, jangan sampai kena narkoba, sulit sembuhnya. Andai bisa sembuh, mudah kembali untuk berbuat narkoba lagi, berbuat maksiat itu lagi, buat penyakit itu lagi. Kenapa? Ya, mudah bergaul dengan teman yang ini, balik lagi. Ya, pertama narkoba. Yang kedua yaitu kleptomania, maling. Ya, kleptomania, maling. Orang kalau udah maling, mencuri, begitu lagi nanti. Ya, mau di mana aja begitu. Jadi kebiasaan penyakitnya, sulit untuk sembuh. Andai kata sembuh, mudah lagi. Manakala goyang aja dikit, ya susah, bisa nyuri lagi. Ya, makanya jangan cari tuh orang-orang yang berbuat demikian. Mencuri itu banyak, maling juga, korupsi juga, sama. Bahasanya aja intelek, kalau orang keren korupsi. Kalau udah sekali begitu berbuat, balik lagi gampang. Hati-hati. Ya, yang ketiga gila. Gila. Tuh penyakit gila itu sulit sembuhnya. Ya, stres aja udah susah sembuhnya, apalagi gila udah naik. Ya, banyak orang gila tuh sulit sembuhnya. Ya, sulit sekalinya udah sembuh, yang sangat sulit, mudah kembali, stres lagi, balik lagi gila. Ada persoalan aja, gila lagi. Makanya dijaga, jangan sampai naudzubillah. Kalau ada saudara kita stres atau gila, ya sulit sembuhnya, makanya harus dengan terapi yang luar biasa. Ketika udah sembuh, jangan dikasih kabar-kabar yang bikin dia gila lagi. Dan yang keempat, dusta. Nah, makanya orang kalau udah ngebohong, ya sulit untuk sembuhnya, udah jadi kebiasaan, udah jadi tabiat, sulit untuk sembuhnya. Kalau sembuh bakal balik lagi bohong. Makanya Nabi udah pesen, tidak selayaknya seorang mukmin jatuh ke lubang yang sama sampai 2 kali. Tuh, jadi kalau kita orang mukmin jangan sampai, kalau kita dibohongin sekali wajar. 2 kali, ya waspada. Kalau sampai 3 kali, yang dosa kita yang goblok. Ya, udah sekali dibohongin udah cukup, jangan sampai kedua kali. Sifat mukmin. Masih 3 kali. Mukmin. Ya, bodoh kita yang dosa. Ya, demen banget dibodohin. Demen banget di PHP-in. Ya, kalau anak kenal belajar agama, cukup ketika orang berbuat khianat atau buat dosa, udah jadi waspada. Kedua, ketiga, gak bakal percaya lagi. Ya, bukan tidak percaya karena saya kurang agama, itu justru karena saya beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya patut kita tahu itu kadzib, dusta, sangat susah obatnya. Andai kata sembuh, balik lagi gampang. Baik, itu yang pertama kadzib. Ya, makanya dusta itu dosa besar. Ya, karena sebab dusta akan menjalar komplikasi ke, ya, naudzubillah min dzalik. Yang kedua apa? Yang membatalkan pahala puasa. Wal ghibah, yaitu ghibah. Apa ghibah? Dzikruka akhaqal muslim bima yakrah walau kunta shadiqan. Ghibah itu adalah dzikruka akhaqa al muslim. Menyebutkan, ya, sebutan kamu atau kamu menyebut saudara kamu yang muslim dengan apa yang saudara kamu itu nggak demen, benci. Sekalipun yang dikabarkan itu benar. Ya, kabarnya benar, bukan bohong. Kalau bohong lain lagi, dosanya lebih besar lagi. Ini benar dikabarkan.
nggak ada orangnya ya, orang ketiga jadinya. Yang kita kabarin nama orang nih, kita ceritain si Fulan, ya walaupun itu cerita benar, kalau si Fulan dengar nggak demen, itu namanya gibah. Kalau demen lain kan, tahu gak lo si A tuh, ya si B, si C, orangnya ganteng deh, duitnya baik, ngasih ini. Kita dengar tuh, kita diceritain. Misalnya aneh deh, si Faisal tuh begini-begini, orangnya masya Allah, begini udah, nggak ada duanya dari binatang filmnya kalah media, ya kalah. Kita dengar tuh, kita girang gitu ya. Itu sih bukan namanya gibah. Kita ceritain yang enak. Siapa juga dipuji-puji, demen. Tapi ingat, kita sebagai orang diceritain jangan sampai kena penyakit sum'ah. Kita berbuat baik supaya kita didengar, dipuji-puji orang. Hati-hati, itu penyakit juga tuh. Kita berbuat baik supaya orang muji-muji kita. Itu namanya sum'ah bahasa Arabnya. Itu penyakit hati juga. Ya, jadi kita berbuat baik supaya orang puja-puji kita. Supaya kuping kita ini dengar, wah, jangan. Inti ibadah sama siapa? Sama Allah. Makanya ketika inti ibadah sama Allah, berbuat baik, nggak takut dengan cacian, tidak tersanjung dengan pujian, tidak terhina dengan cacian. Itulah orang-orang baik begitu. Ketika berbuat yang benar ya, bukan buat jahat. Kalau inti buat jahat, dihina orang, wajar. Itu balasan dari perbuatan kalian. Kalian buat perbuatan yang tidak baik, kemudian datang hinaan. Itu adab sudah dari Allah Ta'ala. Baru alam dunia, belum akhirat. Inti maling, inti begal. Kemudian dipukulin orang. Itu udah salah satu adab. Belum adab akhirat. Ibaratnya begitu. Ya, ini bukan perbuatan jelek. Inti berbuat yang baik. Sesuai aturan agama. Jalanin. Ya, jangan ketakutan disanjung orang. Jangan ketakutan dicaci maki orang. Ya, tidak selalu kecil. Tidak merasa minder dan tidak melambung dipuji manusia. Kenapa? Karena hakikatnya kalian sedang ibadah kepada Allah. Orang puji, nggak jadi kita berhenti. Orang caci juga kita nggak jadi berhenti. Toh kita ibadah kepada Allah, bukan ibadah nilai dari manusia. Itulah masuk yang dibilang ikhlas. Apa itu makna ikhlas? Murni. Nggak kecampuran sesuatu. Baik yang segi kelihatan baik untuk dipuji atau yang tidak enak buat kita, yaitu dicaci maki. Tidak. Berbuatlah kebaikan. Tapi ingat yang tadi Anda bilang, buat baik, bukan buat yang buruk. Kalau inti berbuat yang buruk, yang jelek, ya, misalnya selingkuhin bini orang dan sebagainya, itu sih bukan perbuatan baik. Kemudian orang caci maki, itu dilaporin polisi. Wah, Anda sih nggak peduli sama orang. Itu sih bukan. Jangan salah makna. Ini orang main nggak ngaji sih, ya. Perbuatan yang jelek, nggak mandang manusia, lain babnya. Itu sih udah perbuatan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gibah, ya, menceritakan, ya, aib orang. Ya, kalau di depan itu bukannya gibah namanya, paling berantem loh. Ya, jujur tuh namanya. Ya, ini ceritain di belakang dia gitu kalau Betawinya itu. Ceritain apa? Yang saudara kita nggak demen, berarti kan aib. Ya, baik itu orangnya. Ya, di dalam kitab yang lebih luas disebutkan bukan hanya orangnya aja kita sebutin, termasuk rumahnya, sama masuk kamar mandinya. Gibah itu bisa dengan mulut. Ya, ini zaman udah terlalu luas kalau kita jabarin. Bisa dengan apa sekarang? Dengan chattingan, dengan meme. Hati-hati tuh. Ya, kita bikin meme orang, ya, orangnya apalagi udah pada meninggal. Kemudian ada tulisan kata-kata, bener gak dia ngomong? Ya, kalau bukan dia ngomong, kenapa kita share? Itu kan gibah. Kan banyak, ya, almarhum yang dijadikan meme. Ini nggak sebutin orang-orangnya. Kalian lebih tahu siapa orang yang udah almarhum. Yang hidup aja jangan. Apalagi kelasnya itu kelas ulama. Ya, baik bintang sinetron kayak apa. Koknya manusia. Jangan, nggak boleh gitu. Kita nggak boleh, ya, mengatakan sesuatu yang dia tidak katakan. Ya, inti nebar fitnah namanya. Anda nggak pernah inti lihat, Anda bikin meme dan sebagainya. Maka Anda selalu memenya kalau nggak binatang, ya, pocong. Kenapa? Itu sesuatu yang nggak mungkin. Ya, sesuatu yang nggak mungkin. Monyet kadang-kadang, mana bapak. Itu paling yang lucu-lucuan. Karena Anda nggak bawa-bawa nama orang, tapi kalau kita upload, ya, almarhum apalagi, baik itu artis, apalagi ulama, ya, dengan kata-kata yang sebenarnya dia tidak ucapkan. Ya, inti gibah, inti berbuat yang tidak baik, fitnah namanya, lebih besar lagi. Ya, hati-hati. Ya, ini bulan puasa, hati-hati nih, media sosial luar biasa, rontok kita punya amal ibadah. Jaga. Ya.
Kemudian bisa juga dengan tingkah laku. Ya, dia mau ceritain orang misalnya mama kakinya pincang, ya, dicontohin sama temen itu orang pincang, ya, dengan isyarat dan sebagainya. Ingat, kalian boleh bisa membohongi manusia dengan isyarat-isyarat kalian. Padahal kalian ceritain orang lain. Ada Allah yang menilai, karena Allah tahu rahasia manusia. Hatinya pun Allah tahu. Ya, hati-hati, kita mulut akan baik, ya, tapi tujuan kita untuk menjelekkan seseorang. Waduh, luas banget kalau masalah penyakit hati. Belajar kita tuh selain ilmu fikih, pelajarin masalah, ya, ilmu tasawuf. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang mengharamkan ilmu tasawuf, nih orang siapa sih? Ya, padahal ilmu tasawuf itu adalah ilmu hati, ilmu perilaku, ilmu akhlak dan adab yang semuanya bersumbernya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ya. Yang ketiga, wan namimah kata Nabi. Khamsuna yuftirna shaim, al-kadzib, dusta, al-ghibah, yaitu ghibah, wan namimah. Namimah apa? Naqlul kalam bigasdi iqa'il fitnah. Memindahkan perkataan kepada yang lainnya dengan tujuan, ya, menjatuhkan fitnah, ya, mengobarkan tuh orang yang saling cinta diadu domba jadi berantem. Aneh nih biangnya orang sering bikin fitnah dan sebagainya. Anda nggak balas. Anda cuma bilang ada waktunya nanti Allah yang akan balas. Ya, apakah Anda berdoa untuk kejelekan? Enggak. Kita sekelaku muslim nggak diajarin kan untuk orang yang jahat fitnah kita doain supaya celaka, enggak. Ya, Anda nggak doain. Kalau doain apa lagi? Ya nggak mau. Kenapa? Nanti pahalanya hilang. Karena udah dibalaskan di alam dunia. Dengan Anda berdoa, ya, karena Anda dizolimin, maka Anda berdoa, Allah balas. Ya sudah selesai perbuatannya. Ya, kalau Anda lepas, Anda serahkan kepada Allah, nanti ada balasan di akhirat. Itu juga kalau Anda maafin. Tapi dunia, kita serahkan sama Allah, ada balasannya. Jawabannya ada nanti. Ya, makanya hidup jangan suka bikin fitnah sama orang lain. Ya, kita berbuat baik dikata jahat, kita ini dikata ini. Ya, Anda orang yang udah sering banget fitnah. Cuma Anda diamin aja, Anda tetap aja jalanin toh karena Anda ibadah, nggak takut ya difitnah, digibah, diapain pun sama orang karena Anda tujuannya kepada Allah Taala, ingin berbuat baik, dipuji juga tidak tersanjung dan sebagainya. Itu jalanin. Ya, kalau mencari ikhlasnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, toh nanti yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang hak akan nyata hak, yang batil sudah nanti nyata. Ya, fitnah luar biasa. Ya, kita berhubungan sama satu orang ini, tapi yang tuh sohibul fitnah, tukang fitnah pasti dia mengobarkan tuh, ya, mengabarkan sesuatu ya untuk tujuan orang jadi nggak dekat sama kita. Ya, beramai-ramai tuh pada musuhin. Kali Anda keder, Anda takut? Enggak. Anda jalanin aja. Tujuan Anda sama Allah kok, bukan sama manusia. Sekalipun harus dibunuh. Ya, karena Anda tidak berbuat hal yang maksiat. Tujuan Anda tujuan yang ingin memperbaiki umat. Jalan udah. Ya, satu persatu goyang semua. Ya, akhirnya nggak percaya dengan fitnah tersebut. Itulah kalau kita di jalan yang benar. Jadi jangan ketakutan. Jadi jangan galau. Atau kita kembali lagi nyerang. Nggak usah. Ya, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan jadi tukang fitnah. Ya, namimah, tukang ngadu domba, tidak akan masuk surga walaupun ibadahnya luar biasa. Nanti bab-bab ini bukan di sini ada, ya. Aneh ngajar masalah tasawuf ada, lebih luas. Kalau udah ngebahas satu bisa berjam-jam nggak selesai, itu baru satu penyakit. Ya, karena ini mengingat tentang puasa, biar kita paham, ya, sedikit aja nak ambil bahwasannya membatalkan pahala puasa yaitu dusta, ghibah dan namimah. Kemudian apa lagi? Ya, itu wan nadru bisyahwah, memandang dengan syahwat. Nah, keterangannya di sini an-nadru lima yahrumu au lima yahillu syahwah. Ya, ingat ketika kita sedang berpuasa memandang kepada yang diharamkan. Siapa? Selain mahram kita. Kita pandang istri tetangga, kita pandang orang lain, perempuan. Kalau laki-laki memandang perempuan, perempuan kepada laki. Apa aja yang diharamkan Allah untuk dipandang. Kalau istri kan halal, ya. Nanti ada pembahasannya. Kalau yang diharamkan sekalipun tidak dengan syahwat, ya, maaf nih kita lihat perempuan lain, ya, kelihatan auratnya. Tahu batasan aurat ya, hanya muka dan telapak tangan. Berarti selain telapak tangan dan muka semuanya aurat. Ya, ingat selain muka dan telapak tangan yang lain aurat. Nah, berarti kan kita lagi nonton TV atau di jalanan
atau kita lagi ngabuburit, ya pasti kan yang namanya betis, telapak kaki, lengan dan sebagainya kita lihat. Ya, tapi kan gue nggak pakai syahwat. Iya, nggak pakai syahwat. Ini lagi bulan puasa. Sekalipun nggak pakai syahwat, itu adalah yang sebenarnya haram dalam Islam. Islam nggak bilang harus dengan syahwat. Lah enak banget kalau dengan syahwat. Kita pandang aja terus tanpa syahwat. Bukan begitu. Ya, haram hukumnya bila pun tanpa syahwat. Karena bagaimana juga awalnya dari pandangan. Memang nggak syahwat, lama-lama kita lebih pintar dari Allah. Kita lebih pintar dari agama. Ya, jangan mensokkan mensucikan diri kita. Oh, gue kan nggak ada syahwat mandang. Ya tidak, memang pertama, 2 kali, 3 kali nggak ada syahwat, tapi syaitan bermain di situ. Akan ada syahwat. Kalau benar-benar nggak syahwat, inti mesti periksa ke dokter. Berarti inti nggak normal. Ya, syahwat bagus, tapi syahwat yang jadi halal. Ini kan haram, makanya Allah larang. Sekalipun nggak ada syahwat, itu pandangan haram buat kita. Pahamin tuh, di bulan puasa menggugurkan pahala puasa. Au lima yahilu bisyahwah, atau yang halal. Nah, istri kan halal tuh. Berarti boleh dong. Boleh kalau di luar bulan puasa. Tapi kalau lagi di bulan puasa, boleh kita pandang, boleh kita lihat. Tapi nggak boleh pakai syahwat. Jadi pahami, yang pertama kita pandang yang bukan halal. Ya, artinya bukan mahram kita, bukan istri kita pandang sekalipun tidak dengan syahwat, hukumnya membatalkan pahala puasa. Kalau mah istri kan halal, tapi jangan pakai syahwat karena lagi sedang puasa. Istri lagi goreng, lagi ini kita liatin, ya kita nafsu ngeliatinnya, atau kita lagi belai-belai, kita ada syahwat kepadanya. Kalau hari biasa boleh terjak aja, tapi kalau bulan puasa jangan. Ya, karena mengandung syahwat dengan istri kita yang halal kita tengah puasa, atau istri kita juga sebaliknya, maka membatalkan atau mengurangi pahala puasa, bahkan bisa membatalkan pahala puasa. Apa sih syahwah? Syahwah ay bi an yataladzat binadhar. Tuh, kalau syahwat mata yaitu ada rasa lezat dalam memandang. Ya, kelezatan lidah ada, kelezatan hidung ada, kelezatan kuping ada, termasuk kelezatan mata. Manakala mata merasa lezat memandang, itulah namanya syahwat. Itu baru mata. Gimana syahwat ini kemudian masuk ke hati, masuk ke kelamin. Baru mata kita memandang aja kepada yang halal, istri kita udah mengurangi pahala puasa. Bagaimana kalau sampai kelaminnya menjadi syahwat? Nah, bagi yang haram bagaimana tuh? Apalagi lebih dari itu. Maka jaga-jaga deh kalau lagi bulan puasa. Jangan sok ngabuburit atau apa namanya itu mau buka bukber. Kalau bukan halal nggak kuat nanti. Ya, setan kan bermain di situ, makanya ngaji. Ya, setan tuh biarin inti ibadah, tapi dirusak ibadah kita di dalamnya tanpa sadar. Kenapa? Karena kita nggak mau nuntut ilmu. Dengan begini kita tahu. Kalau memang kita tahu masih ada kelakuan kita nggak baik, masih mending, karena kita akan bertobat, akan mengerim, ada berantem di diri kita, nggak boleh, karena kita tahu. Kalau nggak tahu sih lepas aja udah, ya merasa benar, wah kita udah bukan bikin bukber, kita udah bikin STOR, kita udah bikin hal-hal yang positif. Iya, bagi inti banget positif, tapi di sisi agama nggak ada pahala bahkan dosa. Kenapa? Karena kita nggak tahu itu hukumnya apa. Nah, makanya nuntut ilmu. Dan yang kelima yaitu al-yaminul kadzibah. Ya. Al-yaminul kadzibah. Apa yaminul kadzibah? Al-khalful kadzib, yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu, bersumpah palsu. Banyak loh orang disumpah palsu, pakai Quran lagi. Ya, jadi kalian jangan takut dengan orang-orang yang disumpah dengan Al-Quran dalam jabatannya. Ingat, dia berhadapan kepada Allah Ta'ala. Manusia boleh Anda bohongi, rakyat boleh Anda bohongi. Ya, termasuk Anda bisa membohongi orang, tapi Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah. Semua punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ya di antara ya hal-hal ya, dan yang ada lagi tambahannya gauludzur wal fuhsyu wal amalubih. Termasuk yang membatalkan pahala puasa adalah berkata-kata yang kotor, yang jelek, ngomongnya kotor. Apalagi tadi bukan gibah aja, ngomongin kotor, ngomongin syahwat. Tadi lu, ini, wah ngomong yang kotor-kotor. Ya, gitu. Ya, baik. Itu
gambaran yang pertama daripada yang membatalkan pahala puasa. Nanti masuk yang kedua al-qismu tsani al-mufattirat, yaitu yang membatalkan puasa. Insyaallah panjang umur, sehat afiat. Malam yang akan datang episode yang ke-12 kita bahas yang membatalkan puasa, yaitu diantaranya murtad, haid, gila, mabok, ya, jima, masuk sesuatu yang mana dan sebagainya. Pantengin terus, ajak teman, rekan, sejawat semuanya. Ayo. Ya, Lev, yang mudah-mudahan dengan keberkahan ini kita bisa keadaan normal, bisa duduk di majelis Raudhatul Haddad. Duduk, ya, anak 24 majelis tersebar. Ya, jangan sia-siakan umur kita. Ini alhamdulillah udah episode yang ke-11. Ibaratnya yang dapat giliran pengajian sebulan sekali, itu ibaratnya duduk sama anu udah setahun tuh jatuhnya. Ya, ngaji amannya sebulan sekali, ini udah ke-11, berarti udah 11 bulan. Ya, makanya ya, gunakan kesempatan kita. Jangan sampai kematian datang atau kita udah dapat penyakit, lumpuh, stroke, baru dia mau ngaji. Terlambat sudah. Ya, ayo selagi sehat. Jangan nunggu sakit kita. Jangan tunggu kita miskin dulu. Jangan tunggu sampai nanti kita dibantai dan sebagainya. Wah, jangan. Ya, ayo jalanin kesempatan kita. Ya, selagi mumpung dikasih sehat, aman, sentosa, tentram, ada rezeki, ya, jangan pernah ngeluh. Nanti Allah kasih keluasan sama kita. Itu aja. Jangan lupa seperti biasa, ya, yang ada keluasan rezeki, kehalalan dan sebagainya. Ya, kalau rezeki kalian halal memang pasti sangat mudah untuk ke tempat yang halal. Kalau duit haram memang susah ke tempat yang halal. Yang haram kembali kepada yang haram, yang halal kembali kepada yang halal. Jadi kalau duit halal mudah aja untuk tempat-tempat yang halal. Begitulah sebaliknya. Jadi ya, dari duit kalian yang halal mudah-mudahan bisa membantu kelancaran majelis. Ya, kirim aja ke rekening yang ada, ya, untuk kelancaran majelis ini. Itu aja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat buat kita semua. Dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Bisirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan di-share kembali, ya, dibagikan. Ana ridha tanpa izin dari Ana, karena dengan Ana begini Ana sudah mengizinkan. Kalau tidak diizinkan nggak mungkin Ana upload di media sosial. Itu aja. Silahkan untuk menyebarkan ilmu kepada saudara kita, akan mendapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang lain. Alhamdulillah ala ni'amillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amuka wa mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alik ya rafi'a syani wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Afan minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.